Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Anissa Wahyuningsih dengan rekan kami Renita Putri, perwakilan dari kelompok 1, izin mempresentasikan hasil CL perhitungan kebutuhan tenaga perawat dengan metode Debkes. Untuk definisi metode Debkes yaitu Kepmenkes nomor 81 Menkes 1 2004 menganjurkan penggunaan metode WISN sebagai salah satu metode yang dianjurkan. Metode WISN merupakan salah satu indikator yang menunjukkan besarnya kebutuhan tenaga kerja di suatu unit kerja berdasarkan beban kerja, sehingga alokasi ataupun relokasi akan lebih mudah dan rasional. Metode ini dapat mengetahui unit kerja dan kategori sumber daya manusianya. Waktu kerja tersedia tiap kategori sumber daya manusia, standar beban kerja, standar kelonggaran, kuantitas kegiatan pokok, dan pada akhirnya akan mendapat pengetahuan kebutuhan sumber daya manusia pada unit kerja tersebut. Untuk yang kedua, tujuan metode Debkes yaitu perencanaan kebutuhan perawat akan lebih efisien baik jumlah maupun kualitas tenaga perawatnya dengan melakukan perhitungan kebutuhan tenaga perawat. Perbedaan hasil perhitungan berdasarkan pedoman Debkes RI. Yang pertama, dapat disebabkan antara lain pada penentuan jam perawat pasien. Yang kedua, bila pada pedoman Debkes RI yang diperhitungkan hanya perawatan langsung atau disebut direct care. Yang ketiga, selain itu pada pedoman Debkes RI jam efektif perawat dihitung 7 jam. Yang keempat, hasil perhitungan pedoman Debkes RI lebih banyak jumlah perawat yang diperlukan. Untuk yang kelima, perhitungan kebutuhan tenaga perawat berdasarkan Debkes RI dipilih karena metode ini diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan umum digunakan untuk perhitungan kebutuhan perawat di instalasi rawat inap di rumah sakit. Untuk yang ketiga yaitu fungsi metode Debkes. Untuk yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan. Yang kedua, pengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan. Yang nomor 4, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Untuk hasil perhitungan kebutuhan tenaga kerja, saat ini jumlah perawat di ruang Dahlia sebanyak 11, ruang Anggrek 12, ruang Bougainville 10, dan ruang Cempaka 11 perawat. Setiap perawat berhak mendapatkan cuti tahunan 12 hari, diklat 5 hari, izin sakit 5 hari. Untuk kasusnya seperti ini. Kelanjutannya yaitu untuk ruang Dahlia. Untuk ruang Dahlia itu jumlah perawat yang dibutuhkan klien per hari per jumlah hari per tahun dikali rata-rata jumlah klien per tidak bekerja per tahun dikali jumlah hari per tahun per jumlah jam per tahun atau hari. Untuk jumlah tenaga yang diperlukan, rata-rata jam perawat per 24 jam dikali tempat tidur dikali 1 tahun dibagi jumlah kerja efektif per tahun dikali 1 shift. Yaitu untuk rata-rata jam perawat itu 4,5 dikali tempat tidurnya 30 dikali 1 tahunnya 365 per jumlah kerja efektif per tahun 291 dikali 1 shiftnya yaitu 7 jam sama dengannya 49.275 dibagi 2037 sama dengan 24,18 dan dibulatkan menjadi 24 orang. Jadi untuk kesimpulannya, perhitungan kebutuhan tenaga atau staffing merupakan fungsi manajemen
yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan, perhitungan tenaga perawat, berhubungan dengan beban kerja perawat. Metode ini dapat mengetahui unit kerja dan kategori sumber daya manusia. Waktu kerja tersedia tiap kategori sumber daya manusia, standar beban kerja, standar kelonggaran, kuantitas kegiatan pokok, dan pada akhirnya akan dapat mengetahui kebutuhan sumber daya manusia pada unit kerja tersebut. Baik, saya rasa cukup dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan. Bila ada kekurangan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.